Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Aul dalam channel Bu Aul Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk geometri molekul menggunakan teori VSEPR. Apa itu teori VSEPR? Yaitu Valence Shell Electron Pair Repulsion. Kalau diterjemahkan artinya adalah teori tolakan pasangan elektron fluid valensi. Perhatikan gambar berikut. Atom pusat, kita tambahkan atom yang terikat pada atom pusat. Nah, tiap atom memiliki kerapatan awan elektron. Tiap kali ditambahkan atom lain, maka atom-atom saling menjauh. Meski berusaha kita dekatkan, atom-atom akan menjauh sejauh mungkin untuk mengurangi tolakan antar elektron. Sudut ikatan makin kecil, panjang ikatan makin panjang, maka bentuk molekul pun akan berubah. Nah, inilah yang disebut dengan teori VSEPR. Bagaimana cara memprediksi bentuk geometri molekul? Yang pertama adalah menggambar struktur Lewis. Apa itu struktur Lewis? Lewis dot symbol adalah lambang Lewis menggunakan titik, di mana titik menggambarkan elektron valensi sebuah atom. Jumlah elektron valensi sesuai golongan unsur dalam tabel periodik unsur. Kita bayangkan ini adalah sebuah bujur sangkar di mana tepinya, sisinya hanya maksimal berisi 2 elektron. Ini sesuai golongannya, misalnya Li golongan 1 maka 1 titik, Be golongan 2, 2 titik, dan seterusnya. Berikutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terbentuk dari atom-atom yang berbagi elektron untuk mencapai kestabilan, di mana definisi kestabilan di sini adalah mencapai oktet atau duplet. Oktet adalah 8 elektron valensi, duplet 2 elektron valensi. Satu pasang elektron yang digunakan untuk berbagi antar atom membentuk satu ikatan disimbolkan dengan satu garis. Satu garis ini artinya satu ikatan tunggal dan berbagi 2 elektron. Bila 2 garis, maka terdapat satu ikatan rangkap 2 berbagi 4 elektron. 3 garis artinya satu ikatan rangkap 3 berbagi 6 elektron. Sedangkan 2 titik atau dot di tepi atom menunjukkan pasangan elektron bebas. Bagaimana cara menggambar struktur Lewis? Pertama, kita tentukan atom pusat. Letakkan atom yang lebih elektropositif di tengah sebagai atom pusat, kecuali atom H. Atom H selalu berada di tepi. Contoh PCl3, atom P kita letakkan di tengah karena atom P lebih elektropositif daripada atom Cl. Kemudian kita letakkan Cl di tepi-tepi P. Langkah kedua, kita distribusikan elektron di sekitar atom. Letakkan elektron di antara 2 atom untuk membentuk ikatan sedemikian hingga atom memenuhi aturan oktet, kecuali senyawa yang mengalami expanded oktet atau jumlah elektron valensinya tidak 8 atau 2. Selanjutnya, langkah kedua, tentukan tipe molekul AXE. Kita gunakan AXMEN, di mana A adalah atom pusat, X adalah atom yang terikat pada atom A, E pasangan elektron bebas atau PeB pada atom pusat A, M jumlah X, dan N jumlah E. Catatan, abaikan PeB pada atom lain yang terikat pada atom pusat. Pusatkan hanya pada kerapatan atau domain di sekitar atom pusat A. Kalau kita lihat PCl3, atom pusatnya adalah atom P, dan X adalah atom yang terikat pada P yaitu Cl, E pasangan elektron bebas pada A. M sama dengan 3 karena di sini atom yang terikat pada atom pusat ada 3 buah Cl, dan N jumlah PeB-nya di sini ada 1. Sehingga tipe molekulnya AX3E. Langkah ketiga, tentukan jumlah total domain elektron. Jumlah atom terikat ditambah jumlah PeB selalu merupakan jumlah total domain. Sehingga total domain sama dengan X ditambah E.
X adalah atom yang terikat pada atom pusat dan E adalah jumlah PeB. Bisa kita lihat di sini, PCl3 ada 3 buah atom yang terikat pada atom P sehingga X-nya 3, dan E adalah jumlah PeB, elektron bebas dari atom pusat, jumlahnya 1, sehingga total domain 3 tambah 1 sama dengan 4. Catatan, setiap atom yang terikat ke atom pusat dihitung sebagai satu domain, bahkan jika diikat oleh ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Langkah 4, gambarlah bentuk geometri molekulnya sesuai jumlah total domain elektron. Kita punya tabel prediksi bentuk geometri molekul. Ingat, ini prediksi awal, belum bentuk akhir. Seperti contoh, tipe molekul AX2 total domain elektron 2, maka bentuk prediksinya adalah linier. AX3 total domain 3, bentuk prediksinya adalah trigonal planar. AX4 total domain elektron 4, tetrahedral. AX5 total domain 5, bentuk prediksinya adalah trigonal bipiramida. AX6 total domain 6, bentuk prediksi molekulnya adalah oktahedral. Langkah kelima, atur sedemikian hingga elektron memiliki tolakan paling kecil. Tolakan antar PeB atau pasangan elektron bebas itu lebih besar daripada tolakan PeB-PeI, yaitu pasangan elektron ikatan, lebih besar daripada tolakan antar PeI. Sehingga senyawa dengan total domain 5, PeB diletakkan di posisi ekuatorial, bukan di posisi aksial. Karena sudut yang dibentuk pada atom posisi ekuatorial adalah 120 derajat, sedangkan atom dalam posisi ekuatorial dan aksial memiliki sudut 90 derajat. Sehingga tolakan antar PeB pada posisi ekuatorial lebih kecil daripada aksial. Untuk PCl3 memiliki jumlah total domain 4, kita prediksi bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Semula sudut ikatan 109,5 derajat akibat adanya tolakan antar pasangan elektron bebas atau PeB. Sudut ikatan antar atom semakin kecil, kurang dari 109,5 derajat, dan jarak ikatan semakin panjang hingga bentuk akhir molekul PCl3 menjadi piramida segitiga. Sudut ikatannya 100 derajat, kita lihat panjang ikatan semakin besar dan sudut ikatan semakin kecil. Hal ini terjadi untuk mengurangi tolakan antar pasangan elektron. Saksikan video lanjutan di channel Bu Aul Belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.